Oke. Mari kita buka Matius 7. Matius 7, 22, 23. Matius 7, 22, 23. Matius 7, 22, 23. Matius 7, 22, 23. Oke, kita akan langsung baca. Karena setiap detik sangat berharga, jadi kita mulai. Pada hari itu banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Dan demi namamu kami telah mengusir setan, dan demi namamu telah melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang baik. Bahasa Indonesianya mujizat. Ayat 23, kita tahu kan ayat ini sangat present terus sekali. Dan aku akan mengaku berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenalmu. Artinya, semua yang mereka lakukan, bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak pekerjaan yang baik, kalau dilakukan semua itu, tapi ujung-ujungnya Tuhan bilang, aku tidak mengenalmu, perbuatan mereka ini selama ini apa? Sia-sia. Jadi pelajaran kita, judulnya ialah sia-sia. Sia-sia. Semua yang dibikin sia-sia. Apakah perbuatan yang mereka bikin ini memang kelihatannya tidak baik? Baik semua. Kenapa perbuatan mereka yang baik, tapi hasilnya apa? Sia-sia. Betul? Ini pertanyaan kan? Sia-sia. Kalau begitu kita mau cari tahu di Alkitab, apa yang membuat mereka punya perbuatan sia-sia? Atau apa yang mereka tidak lakukan sehingga perbuatan mereka sia-sia? Karena yang mereka lakukan baik. Artinya apa yang mereka tidak lakukan di samping yang mereka lakukan sehingga perbuatan mereka apa? Sia-sia. Apa yang mereka tidak lakukan atau miliki sehingga perbuatan yang baik pun sia-sia. Okay? Jadi kita mau ke Alkitab untuk cari tahu apa yang kekurangan daripada mereka. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1. 2 dan 3. Kita akan baca ini ya. Walaupun aku berbicara dengan lidah manusia dan lidah malaikat, tetapi tidak memiliki kasih, aku ini seperti tong kosong bunyinya nyaring. Jadi langsung kelihatan bahwa mereka ini sebenarnya kekurangan apa? Kasih. Jadi kalau bikin yang baik tapi nggak ada kasih, itu apa? Sia-sia. Artinya mengusir setan, bernubuat dan melakukan banyak mujizat bukan kasih. Bukan kasih. Tuh. Karena kalau itu kasih, Tuhan akan kenal mereka. Artinya kasih dengan perbuatan itu dua hal yang berbeda. Tuh. Berbeda. Lalu ayat 2. Walaupun aku memiliki nubuatan dan mengerti semua hal pengetahuan dan memiliki semua iman dan sanggup menyingkirkan gunung tetapi tidak memiliki kasih, aku ini tidak ada artinya. Jadi kasih lagi. Ayat 3. Walaupun aku memberikan semua harta milikku untuk memberi orang yang miskin makan, walaupun aku memberi tubuhku untuk dibakar sekalipun, tapi tidak memiliki kasih, semua tidak ada artinya. Jadi orang-orang di Matius 7 ini, mereka tidak memiliki kasih. Nah, sekarang kasih itu apa? Sekarang apa ini kasih? Mari kita lihat di ayat 4. Kasih itu dia punya label.
Jadi kalau toples dibilang cookies. Kalau ada toples, cookies. Cookies itu nama kasih. Tapi di dalam toplesnya ada kue-kue kan. Nah kue-kue inilah yang membuat dilabelkan kue. Jadi nggak bisa hanya bilang kasih, sementara nggak tahu apa isi toplesnya. Jadi mari kita lihat apa sih itu kasih. Oke, ayat 4. Kasih itu panjang sabar. Long suffering artinya suffer itu apa? Menderita. Long apa? Panjang. Artinya menderitanya panjang. Menderita artinya walaupun diinjak-injak nggak pernah ngomel-ngomel. Dan lama. Oke. Mari kita ke Matius 7:22. Walaupun saudara dan saya bernubuat, tapi cepat marah, semua itu apa? Oh. Walaupun saya usir setan sekalipun, tapi cepat meledak, apa hasilnya? Nol. No. Walaupun saya memberikan semua untuk orang yang miskin, dilihat orang dan hebat sekali. Tapi cepat sekali sumbunya terbakar dan bomnya meledak. Apa gunanya semua itu? No. Jadi pertanyaan kita cepat marah nggak? Cepat tersinggung nggak? Kalau iya, semua perbuatan kita apa? Sia-sia. Dan yang bilang sia-sia orang lain atau Tuhan? Jadi, saya dengan orang lain, saya mau tanya kepada kalian. Pada umumnya, sumbu saya pendek pada umumnya. Sumbu saya itu pendek diungkapkan saya dengan orang lain atau saya dengan suami istri diungkapkan pendeknya. Kira-kira sumbu di rumah dan sumbu di luar rumah sama panjang nggak? Sumbu itu artinya sumbu lalu di ujung sumbunya bom kan? Lalu dinyalain api lalu boom kan? Jadi saya mau tanya kalian ya. Kalian tolong berpartisipasi. Kira-kira sumbu bom di dalam rumah dan sumbu bom di luar rumah sama nggak? Atau di luar rumah lebih pendek atau di dalam rumah lebih pendek? Di luar rumah lebih panjang atau lebih pendek? Lebih pendek. Oh, kita nggak tahu. Ini nggak ada benar atau salah. Ini pengalaman pribadi saja. Kira-kira kalau orang lain berbuat yang sesuatu, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tapi kalau istri dan atau suami yang lakukan, boom. Tuh, kira-kira mana? Lebih pendek dalam rumah tuh. Lebih pendek atau sumbunya sama sekali nggak ada? Kalau ada masih lumayan lah. Kenapa kalau ada masih lumayan? Kalau masih ada lumayan, pas udah nyala lari keluar supaya meledaknya di luar. Tapi kalau nggak ada, kalau meledaknya di luar rumah ada. Di luar rumah. Kalau meledaknya di rumah, sumbunya nggak ada. Karena kalau ada sumbu masih bisa keluar. Dan meledaknya di bawah pohon sendiri kan. Jadi kalau begitu semua perbuatan saya sia-sia. Itu dia kan. Kita teruskan lagi. Ayat 4, 1 Korintus 13 ayat 4. Charity itu menderita lama ini long suffering. Suffer itu menderita lama. Artinya diperlakukan dengan tidak adil tapi tahan terus. Itu artinya. Menderita lama dengan sabar beda. Tolong ingat, menderita lama dengan sabar apa? Beda.
Menderita lama artinya saya diperlakukan tidak adil. Tapi saya nggak pernah meledak. Bagaimana diperlakukan dengan tidak adil tuh? Saya punya hak diinjak-injak. Hak saya itu adalah apa? Saya punya apa? Diinjak-injak, tapi tenang terus. Apa? Biasanya kalau ranjau kan? Ranjau itu waktu injak meledak kan? Yang di tempat orang perang lalu mereka tanam ranjau kan? Ranjau dalam hati apa? Apa itu ranjau dalam hati? Ego. Jadi kalau nggak meledak-meledak, biar egonya diinjak, meledak nggak? Itu namanya menderita lama. Artinya, kalau saya punya ego ditindis, lalu meledak, semua perbuatan saya sia-sia di hadapan Tuhan. Dan ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali untuk kita ingat setiap hari. Lalu di sini dikatakan, charity itu baik, kind. Ini artinya kind. Oke? Jadi dia bilang, charity itu menderita lama. Dia nggak bilang menderita lama atau baik, kind. Enggak. Menderita lama dan baik. Artinya dua-dua. Enggak salah satu. Kan? Artinya begini. Ini menderita lama dan baik atau menderita lama atau baik, oke? Kita mau tunjukkan sesuatu lalu kalian bilang dan atau oke? Ini. Saya punya ego diinjak, oke? Diinjak. Enggak meledak. Tapi gini. Diinjak-injak, enggak meledak tapi itu baik nggak? Jadi itu yang mana? Panjang sabar atau menderita lama? Atau yang baik? Karena harusnya apa? Dua-dua. Jadi kalau satunya missing, dua-duanya sebenarnya apa? Nggak ada. Jadi walaupun diinjak-injak apa? Tuhan diinjak-injak juga. Ini, puji Tuhan masih hidup. Masih makan buah-buah pagi-pagi. Masih ada makanan, oksigen masih gratis, air masih jernih, sementara diinjak-injak. Puji Tuhan. Itu charity. Sekarang saya mau tanya, nggak usah jawab. Kalau Tuhan Yesus datang sekarang, apakah dia temukan charity dalam kita? Kalau Tuhan Yesus datang, apakah dia bilang, aku mengenalmu? Atau kalian akan bilang, dan saya, Tuhan bagaimana kalau tunda dulu kedatangannya? Kan? Jadi harus baik. Walaupun diinjak-injak. Oke, kita teruskan. Itu charity. Kita teruskan lagi. Tidak cemburu. Tidak cemburu. Charity tidak cemburu. Apa itu cemburu? Anak-anak, apa itu cemburu? Ya? Sorry lah, apa? Mengiri, oke. Apa itu mengiri? Iri hati. Oke, kasih contoh. Selain so itu tuh mengiri. Ngana kasih dia punya contoh, so itu kan. Jadi cemburu ialah saya tidak memiliki sesuatu yang orang lain inginkan, orang lain miliki, sedangkan saya ingin sekali tapi tidak sanggup untuk memilikinya. Saya jadi apa? Cemburu.
Ini bagian yang paling mantap. Contoh ya, kalian bisa lihat kan semua? Om ini memiliki hal-hal yang hebat yang saya inginkan seumur hidup, tapi saya tidak miliki. Oke? Om memiliki barang-barang yang terakhir lah dalam teknologi. Hebat lah, semua yang dia miliki hebat-hebat, mahal-mahal, mewah. Dan saya selalu mimpikan waktu kecil untuk memilikinya, tapi saya tidak memilikinya dan saya tidak sanggup untuk memilikinya. Jadi setiap kali saya lihat, aduh. Saya lihat lagi, aduh, kita pingin sekali tapi nggak bisa. Sudah mulai cemburu nggak? Cemburu. Nah, tapi tadi di sini bilang di Matius 7:22, betul? Matius 7:22 bilang, orang yang tidak memiliki kasih, dia apa? Dia apa? Walaupun saya memberi apa? Semuanya, tapi tidak ada kasih kan? Dan tidak ada kasih itu ada apa? Ada apa? Cemburu. Tapi saya memberi kan? Jadi dalam pemberian bisa nggak ada cemburu? Iya. Kalau saya memberi, bisa nggak saya memberi sementara saya ada cemburu? Bisa. Karena dibilang walaupun beri tapi tidak ada kasih. Dan kasih itu tidak cemburu. Jadi dibilang walaupun kamu beri tapi tidak ada kasih, atau walaupun beri tapi ada cemburu, artinya orang yang memberi bisa ada cemburu nggak? Iya. Jadi bisa nggak saya kasih sesuatu sementara ada cemburu? Bisa nggak? Tapi kelihatan nggak cemburunya waktu saya kasih? Enggak. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan cemburunya. Jadi yang Tuhan bilang ini, di mana dan cemburunya? Tuh, di mana cemburunya? Diungkapkan. Oke. Jadi Om ada barang-barang yang mewah yang saya selalu inginkan, tapi saya tidak miliki dan tidak sanggup memilikinya. Lalu saya beri. Saya beri. Kalian lihat gak saya beri? Satu perbuatan yang baik gak? Tapi di dalam saya ada apa? Tapi kalian bisa lihat gak? Kita berinya begini. Kita mau make sure kalian lihat. Aduh. Om. Ada cemburu nggak? Tapi bisa ada nggak? Di mana cemburunya? Jadi, mari kita buka. Jadi pertanyaannya, kalau saya cemburu, kenapa saya apa dan? Padahal saya inginkan kan? Kalau saya inginkan, saya begini. Ini cemburu, minta. Ini bukan cemburu lagi. Mari kita buka ayat di Alkitab. Kenapa saya memberi, padahal saya apa? Cemburu. Kejadian 14. Mari ke Kejadian 14. Mari ke Kejadian 14. Kejadian 14. Kristen nggak ada Alkitab? Ya. Kejadian 14. Ya, Bapak. Oke. Kita ke ayat ini kenapa? Kita mau cari tahu kenapa saya cemburu tapi saya kasih. Kenapa saya kasih kalau saya cemburu? Oke, Kejadian 14. Kejadian 14 ceritanya seperti gini. Ingat waktu Abraham dan Lot sedang mengambil keputusan, kamu mau tinggal di sini atau di sana, pilih. Lalu Abraham suruh Lot pilih kan, lalu dia pilih di sebelah kota apa? Sodom. Bilang saya mau tinggal di sana, silahkan.
Lalu mereka terpisah. Lalu Abraham mendengar bahwa Sodom diserang beberapa raja dan ditawannya siapa? Lot. Lalu dia bilang, kita mau bikin satu tentara dan mau membebaskan kembali keponakannya siapa? Lot. Dan dia serang pemimpin-pemimpin raja yang menawan Sodom dengan Lotnya, betul? Lalu Lot dibebaskan. Dia luputkan Lot. Nah, ini ceritanya. Sementara dia sudah luputkan, sekarang dia berhadapan dengan Raja Sodom yang telah ditolong oleh Abraham. Kira-kira kalau Abraham sudah luputkan Lot dan Sodom punya penduduk dan rajanya, kira-kira siapa yang lebih berhak untuk memiliki harta? Raja Sodom yang diluputkan atau Abraham yang meluputkan? Abraham. Jadi semua harta milik raja sebenarnya milik siapa sekarang? Abraham. Nah, dengan pengertian itu, mari kita baca Kejadian 14, oke? Kejadian 14. Ayat 21. Ayat 21. Dan Raja Sodom bilang kepada Abraham, kamu bisa ambil semua harta saya. Tapi memang haknya siapa ini? Abraham, kamu bisa ambil semua harta saya. Tapi orang-orangnya, tentara, boleh nggak saya tahan? Saya mau tentaranya, tapi kamu ambil semua harta. Jadi seakan-akan harta itu membuat Abraham tambah apa? Kaya. Betul? Jadi saya mau kasih semua harta. Mau kasih semua harta, memberi kan? Saya mau kasih harta, ingat? Kalau kasih, tadi saya kasih nggak? Saya mau kasih sesuatu, tapi saya mau tentara-tentara. Lalu, Abraham punya jawaban, oke? Ini jawabannya yang akan menjawab kenapa saya apa? Kasih, sementara ada apa? Cemburu. Mari kita lihat jawabannya. Dan setelah itu, Abraham ayat 22, Abraham bilang kepada Raja Sodom, kamu perlu tahu pemilik harta itu siapa? Tuhan. Jadi jangan pikir kamu pemiliknya, saya pemilik. Pemilik harta Tuhan dan dia yang tentukan. Nah, dia establish gini. Ayat berikutnya adalah jawabannya. Ayat berikut, ayat 23, dia bilang, saya tidak mau terima sekalipun pengikat tali sepatu. Artinya saya mau kasih harta, dia bilang, tali sepatu pun saya nggak mau dari kamu. Lalu dia bilang ini, ingat, kenapa beri padahal cemburu? Lalu dia bilang ini, karena kalau saya terima apapun dari kamu, betul? Nanti orang bilang, saya, Abraham, kaya karena kamu yang bikin apa? Kaya. Nanti orang bilang saya kaya karena kamu yang bertanggung jawab untuk saya kaya. Kembali ke cerita sini. Dia kaya nggak? Saya miskin nggak? Kalau orang miskin kasih ke orang kaya, kenapa? Saya cemburu nggak? Cemburu karena dia apa? Saya cemburu karena dia kaya kan? Kenapa dan saya memberi kepada dia yang kaya? Kenapa? Karena kalau saya memberi kepada dia, lalu orang bilang, ih, kaya sekali kamu, apalagi ada ini kan? Lalu saya bilang, ini kita yang kasih. Artinya dia kaya karena siapa? Jadi dia kaya, tapi yang bikin kaya siapa? Siapa? Waktu saya kasih kenapa? Supaya saya tahu bahwa sayalah yang bikin dia apa? Supaya saya nggak apa lagi? Cemburu. Jadi motif saya untuk memberi ialah supaya saya lebih tinggi dari dia.
Karena capek saya dibawa terus, saya mau kasih supaya sayalah yang bertanggung jawab untuk kamu memiliki apa? Harta. Dan kalau memberinya seperti itu, memberinya di mata Tuhan apa? Sia-sia. Kira-kira saya bisa lakukan dengan sadar, tanpa sadar itu? Apakah cemburu itu sering sekali muncul? Saya mau ingat, waktu mulai belajar Alkitab, ada satu hal yang kita minta pertama dari Tuhan. Tuhan, kenapa saya tiba-tiba cemburu? Padahal gak ada pikiran mencemburu. Kenapa tiba-tiba cemburu padahal gak mau cemburu? Kalian pernah rasa gitu gak? Kita gak tahu ya. Tiba-tiba cemburu sama orang itu. Loh, kenapa cemburu? Saya nggak peduli kok. Yang kita minta dari Tuhan, Tuhan singkirkan itu rasa apa? Cemburu. Loh, kok rasa begitu? Kok rasa lihat loh? Kita bilang sama Tuhan, saya nggak mau apa? Cemburu. Tahu apa? Saya mau bilang, ini kuasa Tuhan. Setelah saya bergumul minta cemburu disingkirkan, Tuhan jawab nggak? Jawab. Karena setelah itu saya nggak pusing. Apalagi sekarang. Tahu kenapa? Orang ada harta atau apa? Saya tahu. Saya bisa lihat dengan mata iman harta di surga. Orang ada ini. Kalau nggak ada Injil. Jadi yang bikin nggak cemburu apa? Surga. Cinta surga, gospel, benci dosa, nubuatan. Pas punya itu, semua harta rasanya apa? Apalagi sudah penuh dengan apa? Air. Dengan becek. Apa yang kasih hilang cemburu? Hal-hal apa? Surgawi. Artinya orang yang cemburu tidak memikirkan hal-hal apa? Surga. Jadi biarpun saya kasih, tapi saya masih ada cemburu muncul, harus langsung apa? Bergumul. Ingat, kita sudah share kepada kalian sedikit. Kalau di Amerika, jeans itu harus dirobek di mana? Di mana? Kenapa lutut ini paling cepat robek? Karena selalu apa? Bertelut. Jangan lupa itu. Jangan lupa. Make sure wear out. Wear out artinya kasih robek dia punya apa? Jeans punya buku-buku. Jadi ini simbol ya, ini simbol. Ini simbol, nggak kelihatan. Tapi secara mata iman kita melihat orang punya celana. Dan yang kita lihat di mananya? Di sininya. Ini mata iman. Kalau mulus, bersih, mengkilat, dibandingkan dengan sudah robek-robek, saya tahu siapa yang menggunakan waktu di hadapan kerajaan surga dan siapa yang nggak pernah berlutut. Kemenangan orang tergantung dari apa? Berapa hancurnya dia punya Tuhan di sini. Itu secara iman. Jimper ditanya? Oke, ya. Bukan tadi sudah terangkan bagaimana kalau orang kebiasaan adalah orang yang kurang berada cemburu kepada orang kaya. Boleh nggak kasih contoh orang kaya yang cemburu sama orang miskin? Oke. Boleh. Jadi pertanyaannya, apakah ada orang kaya yang cemburu kepada miskin? Dan ini dalam konteks materi atau apa saja? Apa saja? Oke. Saya bisa kasih contoh orang kaya yang cemburu begini. Banyak harta, uang segala macam, pembantu dan semuanya. Tapi cemburu sama orang yang nggak ada apa-apa. Tahu nggak cemburu apa? Karena waktu pergi kerja sama-sama, ini orang tenang aja. Dalam situasi stres, senyum aja. Kalau ada sesuatu, puji Tuhan. Yang satu, aduh nanti uang hilang, nanti ini, aduh. Yang satu, tenang aja. Gempa bumi, oke. Tuhan tahu. Yang satu, aduh saya punya harta, aduh bagaimana. Yang satu, oke. Dia cemburu nggak? Aduh kenapa dia begitu? Saya inginkan yang dia miliki. Mudah-mudahan itu cemburunya. Dan saya bisa lihat itu cemburunya. Dia apakah dia cemburu kebaikan dia? Baik.
Ada cemburu yang baik, nanti kita masuk situ. Apakah ada cemburu yang baik? Mari kita teruskan pelajarannya. Apakah ada cemburu yang baik? Kita nggak bisa kasih semuanya karena melihat waktu. Oke, kita teruskan. Mari kita ke 1 Korintus 12 ayat 31. Jadi boleh nggak cemburu? 1 Korintus 12:31. Oke. 1 Korintus 12:31. Boleh nggak cemburu? 1 Korintus 12 ayat 31. Kayaknya di sini dibilang apa? Tetapi bahasa Inggrisnya covet. Covet itu keluar di hukum keberapa? Inginkan keberapa? 10. Tapi di hukum 10 bilang jangan menginginkan. Di 1 Korintus 12:31 dibilang inginkan. Covet artinya boleh covet. Tapi covet yang apa dulu? Dia bilang covet, inginkanlah pemberian yang terbaik. Sekarang pertanyaannya, pemberian yang terbaik apa? Dan saya harus menginginkannya. Apa pemberian yang terbaik? Kira-kira Chan, kira-kira apa pemberian yang paling baik? Dia bilang inginkan, covet, pemberian yang terbaik. Apa yang terbaik? Oke. Mari kita ke 1 Korintus 13. 13 ya. Ayat 13 sekarang. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Ayat 13. Kita perlu nggak covet? Iya. Tapi covet apa? Dia bilang covet pemberian terbaik. Sekarang 1 Korintus 13 ayat 13. Ada yang bisa baca? Dengan keras. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Nah, oke. Tiga-tiga itu apa? Satu, apa? Yaitu iman, Satu. Kedua? pengharapan, Dua. Ketiga apa? dan kasih. Kasih. Lalu? Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Tadi bilang, inginkanlah yang terbaik. Yang terbaik apa? Jadi kalau mau menginginkan, inginkan apa? Kenapa yang diinginkan kasih? Karena kalau ada kasih, semua pemberian saya enggak apa? Sia-sia. Semua perbuatan saya enggak akan apa? Sia-sia. Tapi kalau enggak ada kasih, semua perbuatan saya apa? Sia-sia. Apa yang membedakan? Kasih. Yang membedakan kasih. Nah, kemarin ada pertanyaan, yaitu kalau saya lihat, saya mau ulang pertanyaannya. Kalau saya ada lihat seseorang yang bilanglah berbicara di depan, lalu saya menginginkan untuk jadi seperti itu. Tuh. Apakah itu salah? Tuh. Jadi saya mau seperti itu. Saya mau supaya saya bisa fasih berbicara. Itu salah? Ya. Karena make sure yang saya inginkan persis, jangan inginkan yang salah. Apakah untuk menjadi fasih seperti orang itu boleh saya covet? Boleh, Lucy? Saya mau fasih seperti orang itu. Boleh? Oke, boleh. Mari kita lihat, oke? Mari kita lihat kalau jawabannya tetap boleh nanti. Atau diganti, oke? Mari kita baca ke Keluaran. Jadi pertanyaannya, boleh nggak menginginkan kefasihan lidah orang, betul? Keluaran 4 ayat 10. Keluaran 4 ayat 10. Oke, sudah situ kalian? Gesa? Boleh dicatat. Keluaran 4 ayat 10. Kita akan baca. Okay. Dan Musa berkata kepada Tuhan, "Oh Tuhan," ingat Tuhan kirim Musa kemana? Ke Mesir untuk menjadi juru bicara dia kan? Juru bicara itu harus bicara nggak? Dan juru bicara kira-kira perlu yang fasih nggak?
Atau yang harus yang fasih kan? Tuhan bilang pergi, lalu Musa bilang apa di situ? Tuhan, saya nggak fasih lidah. Kenapa kirim saya? Saya nggak fasih lidah. Tuh. Lalu terus lagi. Lalu ayat 11, Tuhan bilang, yang bikin kamu punya lidah, yang bikin kamu punya mulut siapa? Tuhan. Jadi Tuhan pilih Musa mengetahui sebelum dia pilih bahwa Musa tidak fasih. Artinya Tuhan akan pilih orang walaupun tidak. Belum habis ceritanya. Artinya apakah saya harus fasih lidah untuk berdiri di situ? Tidak. Apakah saya harus fasih lidah dulu baru dipilih Tuhan? Tidak. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan pilih Musa sedangkan Musa tidak bisa berbicara? Sedangkan tugasnya untuk berbicara. Apa yang menyebabkan Tuhan memilih siapa? Musa. Mari kita jalan terus. Ayat 12. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus bilang apa? Aku akan bersama mulutmu dan aku akan meletakkan firman-Ku di dalam engkau punya apa? Siapa yang bicara dan kalau gitu? Siapa yang berbicara melalui Musa? Kalau saya fasih lidah, lalu Tuhan bicara melalui saya, yang diberikan puji siapa? Orangnya, soalnya saya ke sekolah fasih lidah. Saya dulu ke sekolah memang khusus belajar fasih lidah. Jadi waktu saya fasih lidah orang bilang, oh memang dia ke sekolah kok. Untuk itu, siapa yang dapat kemuliaan? Bagaimana kalau orang yang gagapnya bukan main? Gitu terus kan? Tiba-tiba dia, boom. Bisa bilang, oh dia kan ke sekolah. Bisa bilang gitu? Atau siapa? Ini pasti roh. Siapa yang Tuhan akan gunakan? Yang fasih lidah atau yang gagap? Yang gagap. Artinya kira-kira kita semua bisa di sini atau ada yang fasih lidah di sini? Semua bisa digunakan Tuhan? Lebih gagap, lebih bagus. Jadi ada alasan untuk Tuhan saya nggak pandai bicara. Dia bilang, so itu yang kita cari-cari. Tuh, sekarang kenapa alasan dia dipilih? Kita teruskan. Kita baca di Bilangan 12 ayat 3. Bilangan 12 ayat 3. Oke, bagus. Christine sudah sampai situ. Bilangan 12 ayat 3. Di sini dikatakan, di seluruh dunia tidak ada orang seperti Musa yang sangat lemah lembut. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Apa kata lain daripada lemah lembut? Gitu? Apa kata lain dari lemah lembut? Artinya Tuhan pilih Musa karena Tuhan tahu Musa apa? Lemah lembut. Bukan karena dia apa? Fasih lidah. Mari kita lihat kata lain daripada lemah lembut apa? 1 Timotius 6 ayat 11. Tolong baca dengan keras. Ada yang baca dengan keras. Orang yang lemah lembut itu dia memiliki apa? Selain lemah lembutnya, apa yang dia miliki? 1 Timotius 6 ayat 11. Tolong baca dengan keras. Selain lemah lembut, apa juga yang dia miliki? Tetapi engkau, hai manusia Allah, dahuluilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, Kasih lalu? kesabaran dan kelembutan. Lembut pasti ada apa? Kasih. Kenapa Tuhan gunakan Musa? Karena dia ada kasih.
Dan kalau dilakukan dengan kasih, semua akan berhasil. Tuh kan? Kalau ada kasih, Tuhan akan gunakan. Karena semua tidak akan sia-sia. Satu ayat lagi. Untuk lemah lembut apa? 2 Timotius 3 ayat 10. Ingat, kasih itu apa? Lama diinjak atau lama menderita. Bahasa Inggrisnya long suffering, okay? Kasih itu long suffering. Okay? Tolong baca 2 Timotius 3 ayat 10 dan baca dengan keras lagi. Oke, baca dengan keras, Christine. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, Lalu, iman, kesabaran, sabar. kasihku, dan ketekunanku. Di situ dibilang apa? Sabar, kasih. Musa dipilih karena dia kasih, dia panjang. Ini ciri-ciri khas untuk digunakan Tuhan walaupun tidak fasih lidah. Makanya Musa dipilih. Karena dia memiliki apa yang paling penting? Kasih. Dia memiliki kasih. Tapi dibilang, dia juga memiliki apa tadi? Iman. Mari kita lihat. Artinya kalau ada kasih, ada iman. Nggak ada kasih, nggak ada iman. Artinya orang yang memberi, bernubuat, dan mengusir setan, tidak memiliki apa? Iman. Oke? Tidak memiliki iman. Artinya waktu dia usir setan, memberi, dan melakukan mujizat dan sebagainya, dia punya tidak iman itu sebenarnya apa? Jadi waktu dia bikin semua ini segala macam, sebenarnya dia apa? Apa itu tidak ada iman? Mari kita ke Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23. Apa itu iman yang mereka tidak miliki? Karena iman artinya panjang sabar dan kasih. Apa itu iman? Kita tutup dengan ayat ini ya. Apa itu iman? Roma 14 ayat 23. Asal. Tolong baca. Keras-keras ya. Apa itu iman? Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Tunggu ya. Ada motor lewat. Tunggu dulu. Karena orang mau benar-benar dengar ini. Pas motor lewat nggak kedengaran. Oke. Lalu apa? Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Sampai dulu. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman atau tanpa panjang sabar atau dengan cemburu atau tanpa kasih, betul? Adalah apa? Dosa. Dosa. Semua yang dilakukan tanpa panjang sabar, kalau dia tidak ada iman, kalau dia tidak ada kasih, kalau dia cemburu, semua perbuatannya nggak ada artinya karena dia lakukan di dalam dosa. Makanya nggak ada apa artinya. Jadi paling penting tinggalkan apa? Dosa. Karena waktu tinggalkan dosa, semua yang saya lakukan akan berarti di mata Tuhan. Untuk tinggalkan dosa ialah untuk tidak apa? Melanggar hukum. Artinya kalau tinggalkan dosa, mengapa hukum? Mentaati, menturuti hukum. Oke? Ayat penutupan. Kasih kan? Kalian tahu. Yohanes 14:15. Yohanes 14:15. Apa dibilang situ? Juga ditanya? John 14:15. Loud. Kalau apa? If you love. Kalau kasih, cinta, kasih apa? Jangan berdosa. Jadi semua itu dilakukan tanpa dosa atau dengan apa? Dosa. Ingat,
Sumbu-sumbu, oke, ada sesuatu yang kita mau tambahkan. Karena kemarin kita bagikan, hari ini kita mau bagian sebagai penutupan. Sumbu, bicara sumbu, oke? Sumbu. Dan sumbu itu, kalau pendek, boom, kan? Kata lain, sumbu itu seperti apa? Maksudnya, sumbu lalu di ujungnya bom ya. Yang tahu kemarin jangan bilang ya. Sumbu itu apa sebenarnya itu? Maksudnya dalam sumbu asli itu, sebenarnya seperti apa dia modelnya? Kadang-kadang warna putih dia, seperti apa? Bisa saya potong nggak lalu ikat sesuatu? Jadi seperti apa dan itu? Tali. Oke, tali. Jadi sumbu itu seperti tali kan? Jadi kalau talinya habis dibakar apa? Dan yang menderita siapa saja yang di sekitarnya. Tahu kalau kita cepat meledak? Ingat? Kalau kita nggak panjang sabar, kalau kita cepat marah, cepat tersinggung, cepat marah, kita punya tali sumbu, meledaknya seperti Taliban. Siapa Taliban? Gerakan-gerakan yang meledakkan diri mereka. Talibum. Ngomong sedikit. Taliban. Dan yang menderita siapa? Kalau di keluarga siapa? Istri atau suami, anak, orang tua mantu, tamu, dan kalau Talibannya besar, tetangga. Dan kalau besar sekali, pas lewat motor pun kena, karena dekat rumah. Ih, apa itu tadi? Di angkot pun, biarpun musiknya loud di angkot, boom, boom, boom. Lebih lagi, ih apa tadi di rumah itu? Semua kena. Gara-gara tidak ada kasih. Jangan lupa, kalau meledak, Talibum. Taliban. Berdoa kepada Tuhan supaya memiliki apa? Kasih. Bagaimana? Lihat kebaikan Tuhan. Setiap kali mau meledak, lihat. Tuhan tolong. Di mana? Lari ke situ, lari ke situ. Kalian akan mendapatkan kemenangan. Itulah kita punya pesan terakhir sebelum kita